Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Wong Kampung. Hari ini saya akan mengulas atau mengupas tentang apa manfaatnya cacing buat murai batu. Bagaimana manfaatnya atau apa manfaatnya cacing tersebut? Tetap stay tune to video. Oke teman-teman, kali ini seperti ulasan saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang apa manfaatnya cacing bagi murai batu. Sebelum saya mengulas lebih jauh, saya akan mengupas tentang cacing ini terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman, dalam cacing, kandungan cacing atau kandungan di dalam cacing tersebut banyak mengandung protein atau proteinnya juga tinggi. Dia proteinnya itu mencapai 65% sampai 75% untuk kandungan proteinnya. Jadi EF ini, cacing ini sangat tinggi untuk segi protein, dan selain itu kandungannya juga mengandung zat besi atau kalsium ataupun mempunyai kandungan zat anti peradang. Jadi bagus juga untuk murai atau EF. Jadi teman-teman, selain itu, kita banyak menemukan atau menemui para pemelihara atau para breeding murai ini banyak menggunakan cacing. Selain jangkrik ya, selain jangkrik juga menggunakan cacing untuk tambahan extra foodingnya, karena di kandungan cacing ini juga proteinnya cukup tinggi. Jadi bagus untuk meningkatkan birahi si betina ataupun si jantan, khususnya betina. Karena ya, kalau kita membahas cacing untuk breeding ini memang bagus. Kita bisa memberikannya 20 atau 15 ekor di pagi ataupun di sore. Itu emang sangat bagus atau sangat baik untuk menaikkan birahi bagi peternak. Terus apa sih manfaat lainnya bila kita berikan kepada trotolan ataupun burung lomba atau burung ya yang siap untuk lomba? Jadi gini teman-teman, cacing ini emang bagus untuk atau emang proteinnya emang tinggi, jadi bagus untuk pertumbuhan, nutrisinya juga tercukupi untuk pertumbuhan si murai tersebut. Jadi untuk trotolan juga bagus. Untuk trotolan kita bisa memberikan ya 10 sampai 15 cacing tersebut, karena trotolan ini kan masih sangat membutuhkan nutrisi atau protein yang tinggi. Dan untuk jangka panjangnya juga bagus untuk trotolan ini, karena setelah nanti mutasi bulu ke pastol, ke bulu remaja, itu juga akan berefek bagus untuk trotolan bila kita memberikan cacing yang cukup. Mungkin nantinya akan, atau pengalaman saya di
pemberian cacing saat trotolan atau akan meneruskan ke mutasi bulu remaja, itu sangat bagus karena burung ini akan lebih sehat, dan untuk di breeding agar cepat menelur karena tercukupi nutrisi dan kandungan-kandungan yang lainnya untuk menunjang burung itu cepat bertelur atau birahi atau mengisi untuk betinanya kan. Nah, cacing ini juga bagus untuk harian lomba. Jadi kalau kita memberikan cacing ini, kalau yang memberikan yang pas, itu burung kita juga akan enak. Jadi untuk settingan lombanya itu saya memberikan atau hariannya untuk jangka panjang, untuk kita akan untuk lombakan itu saya rubah menjadi 1 minggu itu 2 kali, dan itu pun saya memberikan cacingnya hanya 2 ekor, tidak banyak lagi. Kalau kita sudah murai ini sudah menginjak pastol, pastol ini saya akan mengurangi untuk pemberian cacing. Ya emang bagus untuk cacing ini kalau kita berikan banyak, cuman selain itu protein yang tinggi seperti yang saya ulas ini tadi, cacing ini mempunyai zat anti peradang, jadi bagus buat sifatnya ini dingin, menurunkan birahi burung kita saat burung kita kalau mau naik itu terlihat kencang. Itu sangat bagus, saya berikan itu 1 minggu itu 2 kali. Jadi entah kita, ya terserah teman-teman, bisa memberikannya itu sebelum lomba, H-1, atau di saat kurang misalkan lombanya siang, kita bisa berikan pagi. Kita lihat dulu kondisi burung tersebut teman-teman yang akan kita lombakan. Ini juga bagus untuk menurunkan birahi atau membuat sifat dingin bagi burung kita. Nah, kenapa kok bisa beda mas? Nah gitu kan, bisa beda untuk manfaat cacing ini. Nah, ya yang saya temukan ya karena kembali lagi sifat cacing ini, kandungan cacingnya itu memenuhi nutrisi yang saya ulas tadi. Itu ada sifat anti peradangnya, itu bisa membuat dingin burung atau untuk menurunkan sedikit birahi kepada burung kita yang akan dilombakan, biar burung kita agak pas untuk settingan lombanya, settingan burung tersebut. Nah, hal ini ya cacing sangat membantu untuk proses settingan perlombaan kita. Itu tadi saya memberikannya itu dalam waktu 1 minggu itu cukup 2 kali, dan itu pun sehari cuman 1. Jadi selain kita memberikan jangkrik, kita bisa memberikan asupan cacing tersebut untuk menstabilkan birahi yang sifatnya bisa lari ke emosi, bukan birahi yang sifatnya ingin ke birahi kawin gitu. Jadi kita antisipasi di situ untuk kita larikan birahi burung itu ke birahi emosi, bukan birahi untuk kawin. Nah, dan cacing yang bagus itu menurut saya ya terserah, ada cacing susu,
bisa teman berikan cacing susu atau cacing tanah, cacing merah. Nah, yang penting cacing itu tidak kita dapatkan dari selokan yang sifatnya tercampur air kimia ya, banyak sabun-sabun gitu kan, kurang bagus. Nanti cacingnya itu juga nggak sehat untuk burung kita karena mengandung zat-zat kimia yang diserap oleh cacing tersebut. Dan nanti kalau kita berikan kepada burung juga akan efeknya juga kurang bagus. Jadi kita bisa cari-cari cacing malah yang dekat-dekat dari pohon-pohon pisang atau yang lain, itu yang sifat cacingnya ini akan memberikan yang nutrisi yang bagus buat pertumbuhan ataupun nutrisi-nutrisi kepada burung kita. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan hari ini tentang apa manfaat atau manfaat cacing terhadap burung murai kita. Kita bisa memberikan porsi ke porsi antara breeding, trotolan ataupun untuk burung kita siap lomba. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan untuk teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham tentang pemanfaatan atau pemberian cacing terhadap murai, boleh tulis komentar. Jadi kita akan saya akan memberikan ulasan lagi apabila ada teman-teman yang kurang paham tentang pembahasan hari ini, yaitu soal manfaat atau pemberian cacing itu seberapa atau manfaatnya itu apa bagi murai batu. Oke teman-teman, apabila ada ulasan yang lain boleh komentar. Kita akan membahas apa lagi. Insya Allah saya akan mengulasnya di hari berikutnya atau di hari yang lain. Kita akan membahas tentang apa yang teman-teman komentari. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.